Shalom keluarga Allah, saya Lydia Teman Seri, saya pelayanan Praise and Worship di Widuran Solo. 4 tahun yang lalu, kurang lebih 4 tahun yang lalu, ada seorang yang menawarkan saya untuk memberikan perhiasan kepada saya, gitu, perhiasan emas kepada saya. Tapi saya menolaknya karena saya pikir saya tidak berhak untuk menerimanya. Akhirnya orang tersebut bilang, kalau imitasi mau nggak gitu. Saya sempat berpikir imitasi, kayaknya sih saya juga nggak mau gitu ya, buat apa gitu imitasi gitu. Tapi akhirnya saya pikir-pikir ya udahlah nggak apa-apa imitasi. Kemudian saat orang tersebut datang ke Solo, itu diserahkan kepada saya dan menurut saya itu cukup banyak ya, bukan hanya 1, 2, 3, 4 perhiasan, tapi menurut saya cukup banyak gitu. Dan akhirnya diserahkan dan saya terima dan saya hanya menaruhnya tuh ya saya geletakin biasa aja gitu karena saya pikir iya imitasi gitu ya. Sampai sekitar 1 tahun kemudian iseng-iseng tuh saya pakai gitu. Nah waktu saya pakai itu ya pas kali saya itu juga ke suatu tempat yang bisa untuk cek emas gitu ya. Kemudian saya iseng-iseng nanya gitu, ini emas atau enggak gitu. Dan ternyata waktu dicek orang tersebut bilang emas gitu. Saya kaget, hah emas? Sampai saya bertanya lagi sama orang tersebut, ini emas gitu? Iya gitu. Wah saya kemudian pulang, beberapa waktu kemudian saya ngambil lagi yang lainnya. Saya coba cek lagi dan ternyata memang semuanya emas gitu. Saya sempat menyampaikan kepada orang tersebut gitu, bahwa yang dikasih itu bukan imitasi tapi emas. Tapi orang tersebut juga tidak memberi alasan apa-apa, dia hanya tersenyum saja. Tapi sekarang saya tahu bahwa itu memang Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk memberikan kepada saya. Setelah itu malamnya tuh saya mulai dibukakan oleh Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu tidak akan berhutang kepada kamu, bahwa Tuhan itu akan memberi tuaian kepada setiap apa yang sudah engkau tabur gitu. Dan saya teringat ya waktu tahun 2004 atau 2005, waktu itu gereja kita sedang membangun. Nah waktu itu ada Pak Obaja khotbah tentang memberi persembahan yang terbaik, yang benar-benar dari hati, yang benar-benar belum pernah kita lakukan gitu. Apa yang kira-kira yang bisa saya berikan gitu, sedangkan saya sendiri juga merasa nggak punya apa-apa gitu ya. Saya hanya mempunyai motor 1, terus kami juga cuma punya rumah 1, itu pun masih proses pembangunan belum sepenuhnya selesai gitu. Jadi saya mikir apa ya yang bisa kami berikan gitu. Kemudian waktu saya komsel ada seorang ibu tuh bersaksi gitu bahwa dia tuh pernah ingin suatu perhiasan, dia bahkan berdoa sama Tuhan untuk bisa memiliki perhiasan itu. Tapi akhirnya dia juga menyerahkan perhiasan itu sebagai persembahan yang mungkin yang terbaik yang pernah dia lakukan untuk Tuhan gitu. Kemudian saya juga jadi terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh ibu itu ya. Oh ya saya juga punya perhiasan walaupun tidak banyak sekali tapi ada beberapa yang kami beli sendiri, ada juga yang dari nenek saya gitu. Kemudian saya dan suami sepakat untuk mempersembahkan ini ke gereja ya, dan yang tersisa waktu itu hanya cincin kawin saja ya, yang lainnya kami serahkan semua. Apa ya, dengan ketulusan gitu rasanya tuh saya tuh lega banget waktu itu. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi saya. Saat itu kami juga bisa menyelesaikan pembangunan rumah kami dari segala keterbatasan kami ya, tapi Tuhan sediakan terus dana itu gitu. Dan bagi saya sebenarnya membangun rumah itu pun sudah satu berkat yang luar biasa. Tuhan itu sungguh luar biasa, ada keajaiban yang Tuhan berikan. Tiba-tiba itu orang di kampung saya ya, orang Kristen juga, mereka tuh datang ke rumah karena mereka melihat rumah saya waktu itu udah jelek gitu. Mereka tuh bilang, "Mbak, ayo bangun rumah, kami yang bangun gratis, nggak perlu bayar tukangnya juga, cuma hanya bayar bahan-bahannya saja gitu." Nah itu aja bagi saya udah satu hal yang luar biasa ya, karena ada orang yang digerakkan Tuhan sebaik itu untuk membangun rumah gratisan lah istilahnya, yang nggak harus dibayar. Yang kedua saya juga mulai dibukakan lagi beberapa tahun yang lalu ya, cukup lama lah, mungkin ada sekitar 5 tahun mungkin 6 tahun ya. Itu saya juga pernah dikasih emas sama ibu saya gitu. Dan sedang saudara-saudara saya yang lain tuh belum ada yang dikasih gitu, tapi yang dikasih itu saya gitu. Bukan karena ibu saya pilih kasih gitu, tapi ya karena memang Tuhan yang menggerakkan ibu saya untuk memberikan itu kepada saya. Kemudian lagi saya ingat-ingat lagi, oh iya, kurang lebih setahun setengah yang lalu itu saya pernah diundang ke Papua, ada saudara menikah, dan itu aja saya bisa berangkat ke sana udah
bersyukur banget gitu ya, karena semua biayanya ditanggung oleh mereka. Malah pulangnya saya juga masih dikasih lagi emas gitu. Bukan secara kebetulan atau berkat biasa menurut saya, tapi sungguh-sungguh ini kayak Tuhan mau bilang bahwa aku tidak pernah melupakan apa yang engkau buat gitu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara tetap percaya pada Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu, Tuhan pasti akan memelihara dan Tuhan pasti memperhitungkan setiap apapun yang kau kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Belum bergereja di keluarga Allah ataupun yang sudah bergereja di keluarga Allah, untuk terus tetap teguh di keluarga Allah, karena Tuhan pasti akan menumbuhkan atau semakin memperbesar kapasitasmu, Tuhan pasti akan membuat engkau semakin luar biasa di dalam Tuhan. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.